Ya, pemirsa, sidang lanjutan untuk kedua terdakwa yakni Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati hari ini kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU yang dihadirkan saksi-saksi merupakan dari pihak keluarga Brigadir J. Dan untuk membahas jalannya persidangan hari ini, pemirsa, kita akan langsung bahas bersama dengan pakar ekspresi Pak Handoko Gani. Selamat sore Pak Handoko. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa. Baik Pak, kita sudah sama-sama lihat ya kedua saksi yang merupakan ayah dan ibu dari Brigadir J yang tadi ini sudah dilakukan persidangan ya Pak. Melihat bagaimana persidangan di mana kedua orang tua dari Brigadir J bertemu dengan kedua terdakwa yakni Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Bagaimana pakar ekspresi melihatnya pertemuan tadi Pak? Ya, pertemuan tadi pastinya menyisakan kecanggungan dari sisi pihak Ferdy Sambo dan juga Ibu Putri, tetapi dari sisi keluarga ada kemarahan yang kita lihat ya, dan saya rasa itu sebuah kewajaran gitu ya. Nah, kecanggungan dari sisi Bang Ferdy dan juga Bu Putri ini juga juga menyisakan sebuah rasa, kita bisa menyebutnya sebagai takut ya, artinya sebagai rasa bersalah yang biasanya selalu ada secara universal dalam setiap, manusia begitu ya. Oke, Pak Handoko. Ya, halo? Pak, ini kalau kita lihat dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini memberikan ekspresi yang berbeda ya selama persidangan tadi terhadap kedua orang Ya, tua dari Brigadir J. Ferdy Sambo betul. terkesan tidak seperti Putri Chandrawati Pak yang mengeluarkan ekspresi menunduk dan sebagainya. Ya, Melihatnya seperti apa Pak? ya, kalau saya lihat memang Bu Putri memang tadi kan menunduk, kemudian tidak tidak terlalu eye contact, bahkan kita bisa bilang tidak Hmm. eye contact ya, mayoritas tidak eye contact, sementara Bang Ferdy kan lebih menatap, lebih melihat ke depan dan berusaha untuk bersikap tenang, mengatur irama nafas dan kemudian gestur dan sebagainya juga beliau upayakan untuk tertata. Tapi ya disitulah yang kita sebut dengan sebuah kejanggalan gitu ya bagi Hmm. seorang, eee, Ferdy Sambo yang biasanya tegas, gagah, kemudian ini kan lebih diam dan kemudian lebih melihat ke arah hakim, melihat jalannya persidangan, sementara Bu Putri lebih menunduk, lebih terlihat tidak melihat eye contact dan seterusnya. Ini kan janggal menurut saya ya. Hmm. Khususnya ya Putri ya, karena Bu Putri ini kan kalau dikatakan sebagai korban, kenapa beliau harus menunduk, itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar ya, apa yang membuat beliau menunduk gitu, kalau seorang korban bukankah harusnya sebagai korban ya tidak ada rasa bersalah tadi ya, atau Hmm. tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa takut tadi gitu. Sementara kalau Ferdy Sambo, Bang Ferdy ini masih, kalau saya lihat ya masih selaras dengan pembelaan yang beliau lakukan, yaitu menganggap bahwa tindakan yang beliau lakukan ini, eee, punya dasar atau, bisa dikatakan punya pembenaran mengapa harus dilakukan. Itu terkait dengan kehormatan dari keluarga beliau. Jadi Hmm. masih ada sisi, keberanian untuk menghadapi, keluarga almarhum Bang Joshua, seperti itu saya lihat. Ya, artinya ekspresi yang kemudian ditunjukkan oleh Putri Chandrawati ini tidak merepresentasikan Pak apa yang biasanya korban ini tunjukkan melalui ekspresinya ya Pak. Iya, saya juga bingung kalau ngelihatnya nih, loh kenapa begini ya? Maksudnya bukankah misalnya kalau seperti itu dari pihak keluarga kan masih kekeh bukan bukan pelecehan, sementara beliau ini kan merasa bahwa dilecehkan. Ini harusnya pada umumnya saya lihat tuh pasti akan ada perlawanan gitu, ada protes keras dari sang korban, bahkan bisa sampai nangis, histeris dan sebagainya karena merasa bahwa ceritanya tidak dipercaya ya, padahal dia adalah korban. Nah, tapi di sini kita nggak ngelihat itu gitu, jadi bingung juga ngelihatnya. Hmm, hmm, hmm. Dari Ya ekspresi sementara lain dengan Bang Ferdy kan memang masih menatap, masih melihat baik. catatan dari, eee,
apa namanya, dakwaan dan seterusnya yang ada di meja beliau, seperti itu. Masih melihat kalau saya lihat. Mhm mhm. Kalau dari ekspresinya Ibu Putri Chandrawati, ini kan ada yang aneh ya, tadi Anda mengatakan ada yang Iya, saya janggal dari bingung nih. ekspresinya. Kemudian di Ya, akhir sidang tadi Pak, terhadap 2 saksi yang mhm kemudian menjalani mhm. persidangan, sempat menyampaikan permohonan maaf. Dalam permohonan maaf Ibu Putri tadi, apakah Anda melihat ketulusan dalam ekspresi ataupun kata yang dikeluarkan oleh Ibu Putri? Kalau saya bilang mengenai permintaan maaf, ya ini maafnya ini kenapa ini? Saya bingung nih sebagai, sebagai pakar dan juga sebagai masyarakat yang melihat ini maafnya atas apa ya? Bukankah beliau ini korban begitu ya, kenapa ada permintaan maaf terhadap, eee, seseorang yang sempat apa namanya, dituntut gitu ya, sempat beliau tuntut kan sebelumnya itu, sebelum dicabut. Jadi harusnya kan ada kemarahan sebagai korban begitu ya, kemudian apalagi kan disangkal habis-habisan, berarti kan ada upaya untuk dengan keras gitu ya, eee, menyangkal atau berusaha meyakinkan bahwa memang kejadian pelecehan seksual itu terjadi gitu. Tapi dengan adanya permintaan maaf ini, eee, menunjukkan bahwa kematian dari Bang Yosua juga dirasakan sebagai sebuah penyesalan. Tapi ini jadi sebuah kejanggalan yang unik menurut saya. Hmm. Ya kejanggalan itu unik ya pada dasarnya. Kenapa bisa seperti itu ya, dan saya lihat memang dari ekspresi yang sekarang sedang ditampilkan ada kesedihan dan hampir menangis kan ini. Saya lihat tadi 2 kali, 3 kali kelihatan seperti hampir menangis ketika membacakan tersebut, kan ini bingung. Masyarakat bingung, kita sebagai pakar ya bingung dalam pengertian ini ekspresinya tidak selaras dengan apa yang biasanya seorang korban akan tunjukkan dalam ekspresinya terhadap, seorang yang memang pelaku atau keluarga pelaku, kita melihatnya seperti itu. Oke, ekspresi dari Ibu Putri ini tidak selaras ya Pak ya. Kalau Verdi Sambo, Anda melihatnya ekspresi yang kemudian selama persidangan ini dikeluarkan oleh Verdi Sambo, ini seperti apa Pak? Apakah ada kepercayaan diri sesuai dengan statement yang terakhir kemudian ini disampaikan Verdi Sambo, seperti apa Pak? Kalau kepercayaan diri tetap pasti ada, eee, tapi kan memang yang kita lihat konteksnya bukan masalah kepercayaan dirinya, kita lihat dari hal ini adalah apakah ada rasa bersalah, apakah ada rasa takut ya. Dan walaupun rasa bersalah ini tidak universal, jadi secara khusus memang harus dilihat orang per orang, akan tetapi dalam konteks yang kita lihat barusan ini, Bang Ferdy ini lebih cenderung, eee, ber menunjukkan ekspresi menghadapi gitu ya, menghadapi jalannya persidangan dengan betul-betul mengontrol reaksi emosi beliau gitu ya. Hmm. Sementara kalau lihat dari Bu Putri ini unik malah lagi dalam pembacaan beliau ini kok ada rasa sedih, kok pengen nangis, padahal beliau ini kan korban, gitu. Kalau kita coba bedah nih Pak dari statement terakhir yang disampaikan oleh Verdi Sambo dalam persidangan ini menyampaikan bahwa dirinya meminta maaf dan juga menyebut apa yang dilakukan ini karena tidak bisa mengontrol emosi serta yang dilakukan ini karena kejadian yang dilakukan oleh almarhum. Selama Verdi Sambo mengucap statement terakhirnya itu Pak, bagaimana pakar ekspresi melihatnya? Ya di satu sisi betul ada rasa, sedih, kehilangan, penyesalan, tetapi di sisi lain beliau juga mengajak masyarakat, mengajak hakim dan jaksa untuk melihat bahwa tindakan beliau ini beliau lakukan dengan dalam tanda kutip "terpaksa", yaitu demi menyelamatkan, keluarga beliau. Jadi di satu sisi ada rasa sedih, ada rasa bersalah, di sisi lain membenarkan tindakan tersebut dan memohon agar keadilan bisa ditimbang begitu ya, kalau saya pakai istilah ditimbang Hmm. gitu ya. Di satu sisi ada kejahatan yang dilakukan, di sisi lain kan ini juga untuk menyelamatkan kehormatan keluarga. Nah jadi mohon
kepada jaksa, hakim, dan juga kepada masyarakat untuk bisa menimbang. Dari statement itu, kalau saya melihat sebagai pakar, saya melihat itu sebagai perwujudan dari upaya tersebut, meminta agar masyarakat menimbang menimbang gitu ya, apakah, itu bisa diterima, apakah worth it, begitu. Kalau saya dikatakan kalau Anda yang menjadi saya, apakah, tindakan Anda ini, eee, juga akan dipersalahkan seperti Mhm. saya? Nah, saya rasa seperti itu yang ingin disampaikan oleh Bang Sambo dalam pernyataan terakhir. Oke, yang cukup menarik ini juga Pak dalam persidangan, ayah dari almarhum Brigadir J sempat bertatap muka dengan Verdi Sambo dan ayah Mhm. dari Brigadir J yakni Samuel ini sempat meminta majelis hakim untuk Verdi Sambo membuka maskernya. Setelah, eee, kejadian tatap muka antara keduanya ini Pak, apa yang bisa Anda tangkap ekspresi dari keduanya ini seperti apa? Ya memang waktu tatap menatap ini tentunya kita tidak lagi melihat seorang Ferdy Sambo yang menatap dengan tajam ya, tetapi menatap dengan biasa, dengan normal atau bisa dikatakan, cenderung ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak gitu ya untuk bisa menatap eye contact gitu. Manusia itu kan seperti itu, walaupun, di mulut berusaha membela apa yang sudah dilakukan, tetapi selama hati nurani masih bekerja, dia tetap punya sebuah pengingat di dalam, nurani. Mmm, Dan ketika pengingat itu terus berbunyi, itu seperti alarm, otomatis akan terlihat, terwujud di dalam gestur mhm. tangan, tatapan mata, kemudian bahkan tubuh juga bisa ikut membungkuk karena nggak enak, bisa juga kepala melengos karena nggak berani menatap langsung. Itu secara otomatis karena ada pengingat yang memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap manusia. Itulah yang membedakan manusia dan netizen dengan hewan ya. Hewan tidak punya hati nurani, dia akan membunuh ya demi makan atau mempertahankan kekuasaannya. Tapi manusia diberikan hati nurani untuk bisa menilai yang benar dan yang tidak gitu. Dan itulah yang selalu menjadi pengingat sepanjang masa dan ketika pengingat itu bekerja, maka itu akan bisa kelihatan dari ekspresi wajah, gerakan kepala, kemudian postur tubuh, sampai dengan gerakan tangan, bahkan kaki ya, seperti itu. Udah otomatis dan itu yang saya lihat dari Bang Ferdy Sambo. Mhm. Deep inside Bang Sambo ini sadar bahwa tindakannya salah, tapi ya harus dihadapi, dengan berani, dengan bertanggung jawab, dalam hal ini dengan strategi mengajak, jaksa, hakim, dan masyarakat menimbang-nimbang apakah yang beliau lakukan ini memang sedemikian parahnya, semikian tidak termaafkannya, padahal beliau melakukannya itu sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang suami. Oke, baik terima kasih Pak Handoko Gani, pakar ekspresi Sama-sama. atas pencerahannya dalam persidangan hari ini terhadap kedua terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Terima kasih Pak Handoko, selamat sore.